record. Ya, sekarang kita akan mungkin ada beberapa praktek ya, bagaimana menggunakan awareness dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut, saya akan menyetel video 2 minggu lalu untuk refreshing. Oke, kelihatan? Kelihatan Bu Dantri? Menjelaskan dulu mengenai manusia. Saya akan pakai bahasa Inggris karena saya menemukan bahwa menjelaskan pakai bahasa Inggris mungkin lebih jelas bahwa manusia itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Human being. Ya. Human being itu manusia dalam bahasa Inggris. Saya tidak menemukan kata being pakai bahasa Indonesia. Kita bisa unmute ya, Pak. Alam imajinal sama alam spiritual. Nah, tubuh mental ini adalah pikiran. Pikiran itu biasanya apa? Memori. Jadi database kita, memori, habit, belief, analisa, judgment, itu semua di sini, di human. Analisa, judgment, habit, ya, belief, keyakinan, itu semua di human. Being itu adalah, kalau di saya bilangnya awareness. Cuman ada orang bilang itu kesadaran, itu ruh, apalagi. Nah, itu masuknya di being. Keduanya saling membutuhkan. Being saja, tanpa human, tanpa tubuh fisik dan tubuh mental, kita tidak bisa berinteraksi di dunia nyata. Seperti ini, kita nggak bisa berinteraksi. Karena untuk berinteraksi sekarang di depan Zoom, saya harus menggunakan tubuh fisik dan tubuh mental saya, pakai pikiran saya. Ya, tubuh mental atau pikiran, semuanya ini kadang disebut identitas. Ya, ini semua disebut identitas ya. Atau ego juga boleh, identitas. Kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai avatar. Avatar kita. Jadi kalau saya hendak melakukan sesuatu di dunia nyata, otomatis saya harus pakai tubuh fisik dan avatar saya. Human tanpa being itu nggak bisa bergerak karena energinya dari situ, listriknya dari situ, ruhnya dari situ. Jadi itu saling komplement, makanya namanya human being. Nah, beingnya manusia inilah yang terhubung ke yang namanya supreme being. Supreme being ini, kalau mau disebut Tuhan, monggo, saya lebih suka menyebutkannya life intelligence atau kesadaran semesta. Ya, karena lebih netral. Kalau bilang Tuhan biasa, beban konsepnya cukup tinggi. Nah, ini saling berhubungan. Jadi otomatis kita tidak akan pernah bisa ke supreme being memakai namanya avatar atau dari sini naik ke sini, nggak bisa. Harus selalu memakai being. Dan awareness ini adalah satu-satunya cara kita untuk kita berada dalam being kita, kesadaran kita. Ya, jadi itu salah satu topik malam ini. Bagaimana terhubung dengan supreme being. Kadang-kadang orang mikir, bagaimana terhubung dengan supreme being atau Tuhan atau kesadaran semesta ya. Kalau orang belum pernah pakai komputer yang ada internet, terus dia dikasih komputer, dia suruh kerja, dia kerja cuman pakai seluruh database yang ada di dalam komputer ini, terus dia mengalami kesulitan, terus kita datang, kita tahu tuh ada internet, bilang pakai internet aja. Nah, ini kita malam ini seperti itu. Terus emang bisa terhubung sama internet. Itu internet itu kan kalau Google itu kayak library ya. Life intelligence di bumi itu Google ya. Terhubungnya pakai apa gitu? Nggak ada kabel. Oh, ini cuma komputer aja biasa. Nah, terhubungnya itu kan pakai WiFi. Kita akan belajar pakai WiFi kita untuk bagaimana cara terhubung dengan yang namanya kecerdasan semesta ini, terhubung sama Tuhan. Ya, pakai WiFi, ada passwordnya. Gimana sih caranya? Untuk teman-teman yang baru
bergabung, ada beberapa orang, saya mengucapkan selamat datang. Mohon jangan terlalu serius mengikuti kelas ini, kita santai aja, relax. Saya seperti menyampaikan undangan, invitation. Kalau kita mau menikahkan anak, saya kirim undangan, ya. Kirim undangan bisa macam-macam ya. Bisa pakai amplop, bisa pakai kotak. Kemarin tetangga saya orang India nikahan, dianya nikah, dia pengusaha, itu pakai kotak, isinya kain, macam-macam, bagus sekali, ya, luar biasa mewah. Kita jangan terpaku pada caranya mengundang, karena kita bisa pakai apapun untuk mengundang, tapi esensi dari undangan itu adalah untuk turut merasakan kebahagiaan. Nah, saya mengundang Anda semua untuk turut merasakan gimana sih itu yang namanya bahagia, gimana itu yang namanya peace, gimana itu yang rasanya namanya damai gitu. Kalau kita berkutat pada amplopnya, pada tulisan, ini kenapa pakai tulisan tangan, ini kenapa nggak dicetak, ini kenapa pakai pensil itu, nggak nyampe. Ya. Dan kalau undangan, kalau kita diundang ke sebuah pesta perkawinan kan mau nggak mau, kalau kita mau datang kan kita harus berusaha untuk datang. Ya. Yang ngundang ya saya cuma ngundang gitu. Di dalam surat undangannya, Anda silakan datang ke gedung ini ada mapnya. Tapi Anda yang diundang, ya kalau memang berniat, ya kan harus mandi, harus dandan, harus nyiapin pakai kendaraan apa, ada effort untuk datang, untuk berada dalam satu ruang bersama saya untuk merasakan kebahagiaan. Ini yang namanya existential understanding, ya, eksperimen. Ya. Tapi kalau Anda menerima undangan dari saya, terus Anda lihat, oh saya turut berbahagia, tapi nggak datang, kan ada tuh ya, kita terima undangan, dan kita semua tahu secara intelektual kita tahu kalau ada orang undang kita untuk kawinan anaknya, dia kan pasti bahagia, setuju ya? Nah terus kita bilang turut berbahagia, tapi kita nggak datang, itu yang namanya intellectual understanding. Nah itu perbedaan antara intellectual understanding sama experiential atau existential understanding. Kita datang ke tempat tersebut ya untuk merasakan. Kalau kita turut berbahagia atau turut berduka cita, tapi kitanya nggak datang, itu intelektual masih, ya. Kalau emang kita mau ikut berduka, ya datang ke rumah duka, karena atmosfernya akan beda, vibrasinya, atmosfernya, suasananya. Nah, itu yang namanya empati. Empati kita akan ada berada di situ, getarannya, vibrasinya. Kalau simpati cuman gitu, ya, itu bedanya, simpati dan empati. Ya. Empat, ada orang-orang yang mempunyai kemampuan empat. Empat itu dia menarik. Kadang kemampuan empat sangat tinggi, dia bisa menarik rasa sedih dari orang lain, tersimpan ke dalam diri. Nah, itu orang-orang empat punya kemampuan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, ya, jangan serius-serius amat. Kita ikut latihannya. Latihannya sederhana. Saya pakai napas. Kalau ngirim undangan itu pakai pensil. Tapi jangan pernah meremehkan pensil. Tahu cerita pensil Kaipai? Jadi waktu Amerika sama Rusia ya, mereka sedang perlombaan untuk race, apa namanya, astronot, perlombaan luar angkasa. Nah, pada saat orang Amerika ke atas, mereka menemukan bahwa untuk mencatat-catat mereka nggak bisa pakai bolpen. Waktu itu belum ada tab atau apa, belum ada. Jadi harus pakai bolpen. Itu nggak bisa di luar angkasa. Karena setiap kali disentuhkan gitu, tintanya akan keluar. Ya. Jadi Amerika berusaha menemukan bagaimana caranya menemukan tinta yang bisa menulis di angkasa. Itu habis, kalau nggak salah budgetnya sampai 50 juta US dollar untuk menemukan tinta yang bisa menulis di angkasa. Apa yang Rusia lakukan? Rusia lakukan sangat sederhana. Dia nggak muluk-muluk. Dia pakai pensil.
dia menulis pakai pensil. Ya. Jadi kadang di hal-hal sederhana kita bisa menemukan sesuatu yang ajaib. Saya mengambil jalan ini karena jalan napas, nanti kita akan latihan bersama. Saya mengambil jalan napas ini karena yang paling, menurut saya paling simpel, bukan satu-satunya, karena masih ada ratusan jalan untuk menuju awareness. Dan kenapa kita harus selalu tersambung dengan awareness? Karena pada saat kita aware, kita dalam being kita itu terhubung dengan supreme being. Ya. Dan itu bukan cuma life intelligence, intelektual, tapi energi kita itu terhubung. Ya. Kita bisa hidup ini karena ada energi yang masuk ke dalam diri kita. Itu sama kayak kita pakai HP ya. Kalau kita pakai HP kan pakai baterai tuh. Terus baterainya udah mau habis nih, tinggal ada 20% lagi. Nah, itu kan banyak aplikasi padam tuh ya. Terus makin 10% lagi makin banyak yang padam tuh. Jadi HP-nya nggak bisa kita maksimalkan secara penuh. Kan harus di-charging ya. Harus di-charging tuh. Nah, kita juga kalau kita terlalu banyak pakai human kita, mental, pernah kan kalau banyak persoalan ya, kalau banyak persoalan, kayak rasanya lelah sekali pulang dari kantor atau dari sekolah. Karena pada saat kita fokus menggunakan human kita, energi kita akan habis. Tapi bayangkan kalau kita selalu terhubung dengan yang namanya life source, ya, itu dari pagi sampai besok pagi lagi tuh rasanya santai-santai aja. Dan kita chargingnya itu malam hari. Malam hari kan kita charging tuh kalau kita tidur, kita bobok malam hari. Itu kita charging. Karena itu salah satu pada saat kita deep sleep, itu awareness kita akan terhubung dengan alam semesta itu. Nah, sekarang karena tujuan dari smart healing salah satunya adalah untuk menuntaskan masalah. Benar kayak? Masih ada yang punya masalah nggak sekarang? Kita mau latihan. Bisa di ini nggak? Pada dengarkan suara saya ya? Oke. Nah, kita akan latihan. Kalau Anda punya masalah saat ini, ya, saya ingin Anda memperhatikan masalah tersebut. Saya tidak butuh kontennya, karena apapun masalahnya, minumannya teh botol sosro. Jadi kalau Anda punya masalah, coba diperhatikan masalah tersebut, ya. Terus rasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Udah, cukup itu aja dulu. Sekarang kita sama-sama nih. Boleh merem, boleh buka mata, boleh. Kita mulai napas. Napas 6-6 ya. Kita tarik napas bareng bersama. Tarik napas dari hidung biasa, buang napas biasa dari hidung. Perhatikan napasnya. Perhatikan dulu napasnya. Kalau ada pikiran-pikiran atau apapun, kembali ke napas. Kemudian Anda akan memperhatikan pada saat Anda menarik napas, akan ada sebuah titik di mana Anda tidak bernapas. Jadi titik itu ada pada saat Anda menarik napas, ada titik di mana akan berubah menjadi membuang napas. Itu kita harus berhenti bernapas. Nah, saya ingin Anda membayangkan titik itu ada di jantung Anda, yang ada di dada nih, dada sebelah kiri. Bayangkan titik itu, titik peralihan antara nafas masuk dan nafas keluar. Napas biasa aja, nggak usah diatur. Anda napas tapi perhatikan. Ya. Kalau ada pikiran lewat atau apapun, kembali lagi ke napas. Ada sensasi, kembali ke napas. Oke. Jadi bayangkan titik itu ada di dalam, di jantung Anda. Sekarang
pada saat Anda mengeluarkan napas, ada titik di mana juga napas berhenti sebelum napas keluar menjadi napas masuk. Bayangkan titik itu ada di depan Anda, di depan Anda. Ya, mungkin 1 jengkal di depan jantung Anda. Jadi sekarang ada 2 titik. Titik di antara napas masuk dan napas keluar ada di dalam jantung. Dan titik di antara nafas keluar dan nafas masuk yang ada di luar tubuh kita 1 jengkal dari jantung. Perhatikan kedua titik ini sekarang. Kalau masih ada pikiran, sensasi apapun, kembali lagi ke napas. Oke, sambil Anda tetap bernapas, coba saya ingin tanya ke Teipai, gimana rasanya saat ini? Dia memperhatikan napas masuk, napas keluar. Teipai bisa unmute ya? Bisa unmute nggak? Ya, belum unmute Teipai. Saya nggak dengar suaranya. Suaranya belum masuk. Bu Megi coba bisa ini nggak? Iya dok. Coba waktu kita napas, ya perhatiin napas. Rasanya gimana? Biasa aja sih dok rasanya. Oke. Lagi ada masalah nggak sekarang? Enggak. Oh, lagi nggak ada. Siapa yang lagi ada masalah sekarang? Nggak ada semua. Wah, bagus. Nggak ada masalah sih dok. Oke, jadi kalau kita benar-benar memperhatikan napas di antara 2 titik itu, ya. Bentar, saya mute dulu ya Teh. Ya, di antara 2 titik seluruh perhatian kita, ya, itu kita berada dalam awareness. Kalau seluruh perhatian di antara 2 titik itu, nggak, memang mungkin nggak spektakuler ya, tapi itulah awareness. Kalau kita memperhatikan 2 titik itu, ya, kita dalam keadaan awareness namanya. Kalau yang namanya enlighten, kalau kita 24 jam bisa dalam keadaan seperti ini, itu yang namanya enlighten. Bu Alina ada nggak? Bu Alina yang sering tanya tuh. Ya, di antara kita merhatiin itu aja, ya. Iya dok. Nah, itu yang namanya enlighten. Kalau kita bisa memperhatikan 2 titik itu, ya, karena ini sangat penting. Karena kalau kita benar kita memperhatikan 2 titik itu, kita akan berada dalam keheningan, dalam awareness. Dan kehidupan itu adalah di antara 2 titik ini. Saya tidak bilang hidup saya atau hidup Anda, tapi yang namanya kehidupan adalah di antara 2 titik ini. Dan cerita hidup kita, ya, cerita hidupnya Bu Dantri, Pak Siras, Bu Megi, itu terjadi di antara 2 titik ini. Bisa paham nggak? Ya. Jadi yang namanya kehidupan, 2 titik ini kita kehidupan. Kalau kita memperhatikan, ini yang namanya kehidupan. Cerita hidup kita itu segala sesuatu yang terjadi di dalam 2 titik ini yang namanya ruang mental. Ya. Dan kalau kita ada masalah, ya kalau kita ada masalah, kita mau memperhatikan, ini latihannya cara kita aware dalam hidup sehari-hari adalah kita kalau saya memperhatikan jantung saya. Jadi kalau saya lagi ngomong sama orang, kesadaran saya tuh di sini, bukan di sini. Untuk awal-awal memang perlu latihan untuk memperhatikan jantung dan orang di depan kita. Ya. Untuk memperhatikan jantung dan masalah di depan kita. Untuk memperhatikan perlu latihan.
Ya. Akan ada titik, ada saat di mana apa ya? Wes gitu. Anda udah nggak perlu merhatiin lagi, Anda tahu I am awareness. The seer itu yang memperhatikan. Tapi latihannya itu memperhatikan antara titik masuk dan titik keluar. Kalau Anda punya masalah, masalahnya taruh di sini, ya. Perhatikan pakai napas. Terus tunggu jawaban dari sana. Jangan ngudak-ngaduk, ngudak-ngaduk, repot. Ya. Saya kayak gitu. Kalau belum ada jawaban, saya akan diem, nunggu. Ya belum ada jawaban, ngapain juga, tunggu. Pikiran kita itu didesain ya untuk menerjemahkan rasa yang didapat menjadi data yang bisa digunakan di human. Jadi human itu horizontal, habluminanas, being itu vertikal, habluminallah, yang muslim. Jelas ya? Coba, banyak yang bengong nih. Kalau masih bengong nanti diulang lagi. Ya, kalau mau healing orang, nah, ada healer nih. Ya, cukup orang yang mau kita healing itu ada di depan. Terus kita perhatikan napas saja, nggak perlu berusaha apapun, ya. Karena kita mengalirkan life intelligence ke dia, ke awareness-nya dia. Nggak usah ada niat apapun nih, ya maksudnya ya, niat healing ya. Terus udah perhatiin aja pakai napas kita. Nggak ada pikiran apapun yang lewat, cuman ini. Itu kalau mau healing orang, ada masalah. Lagi bercakap-cakap sama orang. Jadi kalau lagi bercakap-cakap sama orang, kebanyakan orang kan pusatnya di sini karena berusaha untuk gimana caranya kita merespon. Tapi itu bukan merespon. Itu bukan merespon. Respon itu hanya bisa pakai ini, pakai awareness. Semua yang pakai human, yang pakai otak itu namanya reaction. Ya. Jadi jangan pernah bilang saya merespon sebelum Anda aware. Nggak bisa. Kita cuma bisa reaksi. Anda ngomong apa, lagi ngomong, kita udah nyiapin jawaban, saya mau jawab ini. 70% dari lawan bicara kita udah nggak dengar sebenarnya. Karena kita udah siap, udah prepare. Saya mau ngomong ini, itu reaction namanya. Jelas ya? Nah, pada saat kita menarik napas, itu kita menarik kehidupan. Pada saat kita membuang napas, itu kematian. Makanya menghembuskan napas terakhir. Siapa di sini yang bisa tahu bahwa tadi menghembuskan napas itu bukan yang terakhir? Nggak ada kan? Nggak ada yang tahu kan? Saya juga nggak tahu. Jadi waktu kita menghembuskan napas, pada saat kita menarik lagi itu kita bersyukur. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, saya masih bisa menarik napas. Jadi syukur itu seperti itu. Kalau kita aware pada napas kita, napas masuk, titik di sini, itu kita bersyukur. Ya, masih bisa menarik napas. Karena pada saat kita menghembuskan napas, itu kematian. Yang kita nggak tahu. Makanya hidup itu, kehidupan itu antara dua titik. Dan nggak ada bedanya antara saya, Bu Dantri, Bu Ros, Bu Megi, Pak Sirat. Kehidupan nggak ada bedanya, sama kita. Tapi cerita hidup kita yang terjadi di antara dua titik ini itu berbeda. Pasti berbeda. Jelas nggak perbedaannya? Dan bukan cuma kita yang bernapas, alam semesta juga bernapas. Ada bintang meledak, ada bintang baru lahir, mengkerut, itu semua bernapas. Ya, Gunung Everest itu kan tiap tahun tumbuh, itu dia tumbuh itu bernapas. Ya, seluruh alam ini bernapas. Napasnya beda-beda. Dan waktu kita menarik napas itu kita pasif. Ya. Tahu nggak waktu baru
lahir dari ibu kita ya, itu kita bisa napas karena paru-paru kita tiba-tiba mengembang jadi vakum ya, dari tekanannya lebih rendah daripada tekanan luar, makanya udara bisa masuk. Mungkin ya, itu dibilang aku hembuskan. Ya, kehidupan itu untuk menghembus, aku hembuskan. Ya, aku tiupkan ruh kepadamu. Karena kalau nggak ditiup, ini kan dari sini dari luar masuk ke dalam, kalau nggak ditiup, nggak ngembang ini paru-parunya. Jadi setiap tarikan napas itu pasif. Setiap hembusan napas itu aktif. Kita harus mengembuskan napas. Tapi tarikan napas itu pasif. Ya, itulah kehebatannya kehidupan tuh seperti itu. Ya, kita diam aja tuh kehidupan masuk. Nah, kadang kita suka menutup dari macam-macam dengan pikiran. Simpel. Nah, yang berniat enlighten, nah itu latihannya, ya. Dipakai, perhatikan napas. Untuk awal-awal memang mesti pakai intelektual, memperhatikan napas. Tapi lama-lama kan jadi kebiasaan kok, ya. Jadi orang lagi ngomong itu nggak ada pikiran apa-apa di sini. Ini benar-benar hening. Ya, karena kita menunggu respon dari Google alam semesta, ini responnya apa? Dan jangan mengharap responnya tuh kayak jawaban, ya. Responnya itu rasa. Pikiran kita nanti akan menerjemahkan. Itu rasanya jadi data, baru muncul keluar. Itu namanya respon. Tapi kalau kita nggak pakai ini, kita ngomong sama orang, itu namanya reaction. Kita bereaksi aja. Jadi napas 66 ini sangat luar biasa. Menurut saya simple, pensil. Jadi jangan mengharapkan spektakuler. Spektakuler itu kalau Anda latih setiap hari, Anda selalu terhubung dengan Tuhan, dengan supreme being, ya. Nah, itu akan banyak keajaiban. Tapi jangan pernah berharap latihan ini untuk mendapatkan keajaiban, jangan dibalik, ya. Kalau kita melatih ini terus itu banyak keajaiban datang. Nanti miracle banyak datang. Tiba-tiba beres saja sendiri. Entah gimana caranya, gitu. Beres. Nggak perlu kita capek-capek mikir. Ya. Itu sekarang saya ingin Anda semua membayangkan tuh ya. Kalau Anda kena masalah tuh, terus pusing banget. Itu tandanya Anda wifi-nya nggak dijalanin. Mau tinggal search di Google, ini ada masalah ini, jawabannya apa gitu. Ya contohnya itu. Pakai awareness. Nah, kalau kita pusing mikir capek. Belum tentu jawabannya juga sesuai. Ada pertanyaan? Saya menunggu. Banyakin hening berarti ya dok ya? Iya Bu Ranita. Jadi latihannya itu Bu Ranita. Kita memperhatikan 2 titik itu. Titik di antara napas masuk dan napas keluar. Iya. Dok, mohon maaf, peserta baru. Siap. Saya temannya Bu Ranita. Gimana, Kalau Pak? aplikasi untuk self healing gimana ya dok? Kebetulan saya sedang sakit ini. Itu Pak Kristiawan. Jadi Ya. latihan napas 66 aja di jantung, ya. Terus perhatiin itu aja. Nanti ada kekhawatiran, ada ketakutan, nggak usah dilawan, nggak usah dibuang, cukup diperhatikan, Pak Kristiawan. Kalau misalnya masih pakai awareness belum cukup kuat, di buku Smart Healing kan ada, misalnya Pak Kristiawan masih takut, itu ada yang namanya pakai bola energi putar ya, atau misalnya pakai visual gitu. Itu bisa dipakai teknik-teknik yang ada di buku Smart Healing Pak Kristiawan. Tapi kalau untuk healingnya sendiri, coba mulai 30 detik dulu. Cuman pakai energi cinta, fokus di situ aja Pak. Jangan ada niat untuk menyembuhkan.
jangan ada kehendak apapun, cukup fokus di hening dan rasa cinta. Ada tuh di energi cinta. Gitu Pak Kristiawan? Oke, terima kasih, Dok. Sama-sama. Ada lagi mau tanya? Dokter mau nanya dong, tadi waktu dokter menyatakan bahwa tarikan nafas itu pasif, hembusan nafas adalah aktif. Saya nggak terlalu ngerti, tapi saya mikirnya bahwa hembusan nafas itu adalah konsekuensi narik nafas. Jadi yang aktif bukannya menarik nafas ya? Ya, menghembuskan napas itu adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Ya, kehidupan itu free dikasih ke kita, masuk kehidupan. Bagaimana kita menjalani kehidupan itu pada saat kita menghembuskan napas. Masih di kantor kayaknya Bu Marti. Enggak, saya lagi nungguin mama lagi ranap, Dok. Oh, ya. Iya. Ya, fokusnya di itu aja. Tadi saya tambahan pelajaran biologis karena apa namanya? Ditiupkan nafas itu pada saat kita waktu baru lahir, ya, itu kan vakum dia. Waktu paru-paru mengembang dia vakum, menyedot karena tekanannya negatif. Itu aja Bu Marti. Tapi fokus kita untuk latihan ada titik di antara napas masuk dan napas keluar. Jadi kalau ada masalah, apapun masalah itu taruhnya di luar, diperhatiin aja. Sampai Anda ada jawaban. Dari situ. Oke, Dok, makasih. Ya. Dan Dokter mau tanya. Bu Rahmi gimana? Iya, Dok. Tadi dokter menyebut bedanya respons dan reaktif. Apakah salah satu indikator dari respon dan reaktif adalah ketika tidak ada emosi yang terlibat? Maksudnya nggak ada tiba-tiba jadi kesel atau jadi kerasa ada egonya gitu. Apakah itu salah satu ciri yang membedakan antara respon dan reaksi? Kalau kita respon biasanya nyaman Bu Rahmi. Iya. Kalau kita respon kita nyaman. Karena respon itu feeling kita. Semakin sering latihan, respon kita akan semakin bagus. Patokannya nyaman. Nyaman. Bukan berarti tidak ada emosi atau apa, enggak ada ya. Bukan itu ya. Bukan. Kan sebagai human kita tetap masih ada emosi, ada pikiran. Cuman kita akan memperhatikan. Kecuali kalau kita benar-benar sudah aware penuh 24 jam, itu udah benar-benar ngendap di bawah, udah nggak bisa muncul kalau nggak kita paksakan keluar, Bu Rami. Ya. Baik, terima kasih Dok. Ya. Ya Bu Dantri silakan. Malam Dok. Malam Bu Dantri. Ya, mau tanya mengenai yang tadi dokter bilang mengenai healer. Orang yang di depan kita yang akan di healing itu ada di depan kita. Tapi tetap kita selain tarik nafas 6-6 itu ada atensi dan intentionnya. Ya, ya kita intensi aja. Cuman jangan ada kehendak. Karena kehendak itu akan menghambat aliran penyembuhan, aliran healing. Oke, atensinya adalah orang yang akan kita healing. Taruh di depan kita. Intentionnya? Intensinya untuk mengalirkan, menyesuaikan energi aja. Agar sesuai dan selaras itu. Oke, baik. Makasih Dok. Karena orang yang lagi sakit kadang nggak bisa mengakses itu. Atau tidak tahu, tidak bisa mengakses. Nah, kita membantu dia untuk mengakses. Dan bukan kita juga yang menyembuhkan. Nah, kita cuma mengalir. Bu Megi? Iya, Dok. Sebenarnya pertanyaan saya mirip sama Bu Dantri itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau di healing gitu, Dok, tapi ini sebenarnya healingnya tuh juga sama pikirannya ya. Jadi kan mestinya harus
pengen gitu ya, kita gimana ya caranya menyalurkan kesadaran ke orang tersebut. Bisa nggak, Dok? Jadi cara pikirnya tuh mungkin yang menyusahkan dia gitu. Itu gimana ya, Dok ya? Terus kan biasanya kalau orang seperti itu dengan kesadaran yang kan reaktif banget ya. Jadi mungkin marah, mungkin apa, terus kacau gitu kan. Nah, itu gimana ya, Dok ya? Saya sih juga belum terlalu aware. Jadi biasanya saya ikutan reaktif. reaktif. Iya. Nah, itu mesti gimana? Kan tadi katanya harus dengan intensi, atensi, kita kirim energi aja, berarti saya harus diam-diam nih, gitu. Atau gimana? Kayak gitu, Dok. Ini susah nih. Bu Megi mesti belajar dulu masuk tadi, memperhatikan napas keluar masuk buat Bu Megi dulu sebelum menghealing orang lain. Ya. Kalau Bu Meginya udah bisa lebih hening di dalam, itu baru lebih efektif. Jadi gunakan latihan tadi ya. Kalau lagi rumit, pikiran lagi macam-macam, langsung napas saja. Karena begitu kita napas, perhatian kita di napas, kita langsung hening, kita langsung santai, nyaman. Ya nggak? Kayak gitu nggak sih? Teman-teman yang benar. tadi napas 6-6. Karena kalau kita masih cemas, masih takut, masih pusing, itu artinya perhatian kita bukan ke napas, tapi ke yang bikin kita cemas, kita pusing. Disinilah Bu Megi mesti latihan dulu sebelum ke orang tersebut. Kalau udah kita cukup bisa lebih aware, bisa lebih tenang, itu biasanya orang yang kayak gitu saya taruh di depan saya. Tuh, saya taruh di depan saya. Saya cuma nyalurin ini aja. Tanpa mengharapkan dia harus berubah atau apa. Saya salurin aja. Gitu. Karena kan tadi saya bilang, titik di antara jarak ruang di antara dua titik itu, saya sama Bu Megi sama. Saya sama orang yang nyebelin itu, yang tadi Bu Megi cerita, kan sama. Ya, titik ruang di antara itu sama semua kita. Tapi cerita hidup yang beda. Ya. Kita mengisi apa di antara dua ruang itu yang membedakan antara saya dan Bu Megi. Tapi awareness itu sama. Awareness itu adalah ruang di antara dua titik itu. Ya. Dan itu yang kita arahkan orang pada waktu kita healing. Kita mengetuk awareness dia untuk selaras dan sesuai gitu. Itu maksudnya. Selaras dan sesuai itu seperti itu. Bu Megi latihan dulu ya. Ya. Berarti kalau masih gemes gitu belum ya? Belum aware ya? Gemesnya gemes imut atau gemes pengen nabok? Kayaknya pengen ngomong, jelasin, tapi kok kayaknya banyak ngomong gitu loh. Akhirnya jadi kayak gitu loh, Dok. Ya, itu, kalau bisa itu dipakai buat aware, ya, dipakai ya pikiran-pikiran untuk reaksi diperhatikan, bukan ditekan ya, tapi kita memperhatikan. Ya. Latihan Bu Megi pasti bisa kok. Oh iya, Dok. Pasti bisa. Ya. Makasih, Dokter. Pak Darwis. Pak Dokter. Waalaikumsalam. Pak Dokter, saya jadi teringat nasihat dari ayah saya. Ayah saya udah almarhum. Pada waktu dia hidup itu jangan terlalu dipikirkan. Masalah itu nggak dipikirkan, dia selesai sendiri kok. Apakah itu pertanyaannya bagian dari latihan untuk responsif? Benar, almarhum ayah tuh. Masalah kan selesai sendiri kok. Cuman kita jadi haru. kita dididik. Oh, suara saya bayang ya? Kita dididik untuk melakukan sesuatu, untuk doing. Jadi kemarin saya di IG Live,
Saya di IG Live bilang kalau suara menggema ya, kenapa ya? Ada gemanya, Dok. Ntar, coba Pak Darwis di mute dulu ya. Oh iya. Tes. Menggemanya dari Pak Darwis. Jadi kemarin saya di IG Live bilang kalau misalnya ada gelas isi pasir, kalau kita lagi banyak masalah tuh pasirnya lagi muter di situ. Jadi gelasnya cairan di dalam gelas nggak bening. Nah, tendensi kita ya lihat kayak gitu, itu kita nambah muter lagi. Padahal itu tinggal kita taruh, kita tunggu aja. Itu pasti akan lurus sendiri. Dan kalau kita ingat pelajaran 2 minggu lalu, masalah adalah apa Teh Pai? Sesuatu yang tidak diharapkan. Masalah adalah fakta. Ya. Oh iya, fakta tambah avatar. Fakta ditambah avatar. Avatar. Ya. Avatar itu kan pikiran-pikiran kita. Ya. Jadi masalah itu sebenarnya fakta yang kita buat personal. Personal kita ada di situ. Itu masalah sebenarnya. Suatu fakta yang kita buat sangat personal. Jadi kita baper. Nah, kalau kita hening, ya kita aware, Bu Megi juga ya, itu orang kan masalah, Bu Megi ya. Itu fakta sebenarnya kan. Tapi yang jadiin masalah, Bu Megi jadi jengkel lihatnya, betul kan? Karena jadi personal nih. Kalau kita aware, paling nggak kita bedain dulu tuh antara fakta sama avatar kita, sama sesuatu yang buat personal terhadap hal ini. Nah, begitu kita udah bisa split kayak gini, kita paham, oh ini ternyata gue nih yang baper. Ya, kita tahu ini fakta. Ini fakta. Nah, kalau kita udah tahu fakta, apa yang mau kita lakukan sama fakta ini? Ada nggak resources kita untuk menyelesaikannya? Minggu lalu saya udah ngajarin kalau kita nggak tahu ya kita latihan atau kita konsultasi atau apapun, atau kita cukup aware, nunggu, ya, nunggu respon didapat. Karena semuanya kan kalau seseorang ada masalah yang bisa menyelesaikan orang itu sendiri, bukan orang lain, benar nggak? Ya pasti orang itu sendiri. Ya, nasihat paling bagus adalah nasihat dari diri sendiri. Kalau ada masalah, tunggu ada respon nggak di dalam sini. Kalau kita terbiasa untuk aware, itu nanti selesai sendiri, Pak Darwis. Sama seperti almarhum ayah bilang nanti masalah selesai sendiri. Suara saya hilang? Hilang ya Teh? Pai, suara saya hilang? Kirain saya doang yang hilang. Hilang. Putus-putus dok. Putus-putus. Gambar dokter Putus-putus. Putus. Kirain saya masalah. Bentar, saya ganti provider. Udah jelas sekarang? Oke. Udah jelas Bu Ranita? Oke, jelas. Jelas dok. Ya. Sudah dok. Jadi masalah itu terjadi saat kita menghadapi suatu fakta dan kita memutuskan, perhatikan ya, kita memutuskan itu menjadi sangat personal buat kita dan jadilah dia masalah. Itu masalahnya adalah kita memutuskan fakta yang ada di depan, sangat personal, attack diri kita, jadilah masalah. Dan kalau kita sadar bahwa setiap masalah itu adalah keputusan yang kita buat terhadap suatu fakta, artinya kita bisa membatalkan keputusan tersebut. Kira-kira begitu. Gitu ya Pak Darwis ya. Nasihat almarhum ayah sangat tepat. Karena pengalaman saya juga gitu. Dia akan dikasih waktu, dia akan lurus sendiri kok. Kasih waktu aja, pasti akan lurus sendiri. Ada pertanyaan lagi?
Nah, sekarang teman-teman bisa latihan semua. Sehari-hari ngobrol sama orang, ngapain, perhatikan napas di sini. Ya, mungkin pertama-tama agak canggung ya, tapi lama-lama setiap hari ya, nanti Bu Megi kalau ketemu orang itu lagi, coba perhatikan napas masuk, napas keluar gitu. Lama-lama berubah. Bu Meginya berubah, dianya juga berubah. Apapun. Ya, itu yang namanya respon kalau kita aware. Dan kalau kita selalu memperhatikan napas titik di antara dua titik tadi, kita selalu dalam keadaan awareness, kita selalu terhubung. Energi kita nggak akan terlalu banyak habis keluar, nggak terlalu capek, nggak gampang jatuh sakit. Itu salah satu kenapa saya belajar beginian. Nggak gampang capek, nggak gampang lelah, nggak gampang baper. Kalau ada sesuatu tunggu aja, belum ada jawaban ya udah, tunggu ya belum ada jawaban, gitu aja. Belum ada rasanya nih gitu. Maaf dok, tanya lagi dok. Ya Pak Kristiawan. Kan ada banyak teknik pernafasan ya dok ya. Yang ini baru buat saya. Kalau boleh secara teknis diceritakan proses penemuannya gimana ini dok, yang 2 titik tadi itu menarik sekali buat saya soalnya. Terima kasih. Ini meditasinya jadi ada kitab namanya Vigyan by Raf Tantra. Itu ada 112 meditasi. Jadi seluruh meditasi yang ada di bumi ini itu salah satunya pasti modifikasi dari 112 teknik itu. 4 teknik pertama itu berhubungan sama napas, Pak Kristiawan. Dan ya, yang memperhatikan antara 2 titik itu ada di teknik ketiga. Napas 66 ya karena lebih rileks aja. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di 66 apa 77 atau 88. Intinya untuk awareness adalah memperhatikan titik di antara napas masuk dan keluar dan titik di antara napas keluar dan napas masuk. Karena kita harus benar-benar aware untuk memperhatikan 2 titik itu. Ya kan? Kalau kita nggak aware, lolos-lolos aja. Napas itu otomatis kok. Hanya kalau kita berkehendak untuk latihan, saya mau aware, itu yang menumbuhkan awareness Pak Kristiawan. Saya tidak menemukan, saya kebetulan belajar. Dan ini cocok buat saya. Kebetulan cocok buat saya. Dan saya berharap cocok buat teman-teman. Kalau misalnya nggak cocok saat ini, ya nggak ada masalah. Doa saya, semoga suatu hari teman-teman menemukan teknik yang lebih cocok untuk awareness. Gitu. Gitu ya Pak Kristiawan. Ya. Berarti intention tadi itu penting ya. Kalau misalnya saya ingin aware, bisa juga digeser saya ingin sehat gitu ya. Atau bagaimana? Maksudnya gimana? Kan tadi dokter bilang waktu latihan nafas itu ditambah intensi saya ingin punya awareness, saya ingin aware gitu. Itu kan intention ya. Apakah intention itu bisa digeser gitu? Jadi aware, dari aware misalnya ganti misalnya jadi sehat misalnya atau apa gitu. Ya. Maaf saya belum baca bukunya karena baru dikasih Bu Ranita kemarin. Bu Ranita. Harusnya kasih sumerinya Bu Ranita. Jadi intensi menyusul ya. Sorry. Summary menyusul. Intensi di awal aja ya, teman-teman semua. Intensi di awal. Tapi pada saat sudah latihan, udah dirilis semua. Nggak ada niat, nggak ada apa-apa. Perhatikan napas aja. Intensi cuma di awal sekali aja. Ya, saya mau aware, saya mau sehat gitu. Gitu ya Pak Kristiawan ya. Oke dok, terima kasih. Ya. Dok, apa nama bukunya dok? Hah? Buku apaan? Yang tadi dokter bilang mengenai napas. Vigyan, V-I-G-Y-A-N, Vigyan by Raf, B-H-A-I-R-A-V, Tantra. Itu Pak Siras nanti ngirim di itu. Di WA Group ya, Pak Siras ya. Nah, nanti lihat di WA Group dari Pak Siras saja, Bu Kosasi.
Itu dijual enggak, Dok? Saya belajarnya dulu. Saya nggak tahu. Dijual nggak Pak Siraj? Saya belajar dari guru saya Bu Kosasih. Oh. Dijual nggak Pak Siraj? Saya udah pernah ini bukunya Osho, Dok. Itu. Bisa itu ada Osho. 112. Osho tahu saya Osho. Ya, dicari di situ aja, Bu. Nanti coba saya cariin. Biasanya bahasa Inggris belum bahasa Indonesia ya Pak Siraj? Yang Osho itu ada yang bahasa Indonesia, Dok. Oh, ada. Yang Vegan by Raf Tantra ada? Saya mau cek lagi apakah itu persis itu atau ada perbedaan, tetapi ada 112 jenis meditasi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membaca buku itu, ya, itu ada 112. Fokus di 1 atau 2 aja. Jangan 112-112-nya dikerjain. Nggak dapet apa-apa malah. Ya, soalnya bawaan kita tuh selalu ingin doing. Ya. Kalau bisa lebih, kenapa kurang? 112 itu menarik memang. Menarik orang untuk gue mau coba semuanya. Siapa tahu jadi luar biasa. Bukan Dok, cuma mau ngambil yang mana yang bagus aja yang dokter bilang. Boleh Bu. Boleh. Silakan. Itu Osho, Vegan by Raf Tantra. Mudah-mudahan ada bahasa Indonesianya. Tapi Ibu Kosasih kan Bu guru bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya jago pasti. Ada lagi mau tanya? Nggak ada yang mau tanya? Dok, kalau saya bukan mau nanya apa yang disampaikan Dr. Santo bahwa yang diperhatikan adalah titik di antara 2 nafas itu, dan itu ada di jantung. Saya nggak tahu dan secara tidak sengaja bahwa ada saat tertentu saya merasa bahwa yang mendengar itu bukan telinga saya. Jadi ketika ada live seperti ini, saya merasakan yang mendengar itu di dada saya yang mendengar percakapan ini. Kemudian saya coba beberapa kali menerapkan apa yang saya dapatkan ini, dan ternyata sudah 2 kali saya mencoba. Pertama adalah kucing yang mau kelahi, saya sempat di grup itu, dan itu saya hanya merasa nyaman. Kemudian rasa nyaman itu saya itikatkan, saya nggak tahu nama bahasanya Pak, itikatkan bahwa rasa itu pindah ke kucing itu, dan ternyata memang kucing itu langsung duduk. Kemudian ada lagi kejadian tiba-tiba, ini lagi-lagi kucing saya itu kakinya bengkak. Saya lakukan hal yang sama, dan dalam waktu 3 hari itu bengkaknya itu betul-betul hilang. Kemudian sekali lagi saya coba, tetap saya nggak tahu itu tiba-tiba aja muncul rasa itu. Saya pakai. Kemudian hari Sabtu yang lalu saya mesti keluar rumah dan cuaca ini mau hujan lebat. Saya hanya mengingat rasa itu. Kemudian apakah itu sebuah doa? Saya pingin acara saya keluar itu selesai, saya balik ke rumah baru hujan, karena saya tidak siap membawa jas hujan. Begitu saya masuk ke dalam rumah, hujannya deras. Walau alam saya nggak tahu itu ada hubungannya apa tidak,
tapi semua yang terjadi yang saya sebutkan 3 kali adalah ketika saya merasakan rasa nyaman yang ada di sekitar jantung saya. Nah, itu yang saya pernah praktikkan, Dok. Ya, itu yang saya ajarkan hari ini supaya teman-teman bisa. Itu Bu Megi ya. Kalau tadi Pak Sirat buat kucing, itu buat yang tadi sebelin, itu akan langsung ya. Itu rasa. Kalau Pak Sirat mendengar suara, kalau saya enggak. Ya, saya cuma ngerasa aja. Dan nggak perlu doa lagi, nggak perlu minta. Itu yang mau saya kasih tahu. Ya. Udah nggak perlu minta lagi. Orang sama kok. Ya, being sama supreme being kan sama. Being dan supreme being sama. Nggak ada perlu minta-minta lagi. Karena minta itu masih menganggap minta apa, orang minta-minta. Pada status kita itu sama status ininya ya, being dan supreme beingnya. Ngerti maksud saya? Jadi nggak perlu minta-minta. Langsung dirasakan, itu akan jalan. Latihan memang. Buat teman-teman semua, Pak Sirat tuh latihannya udah lama ya. soalnya dia minder. Bilang ke saya bilang, Pak Sirat itu latihannya udah lama. Ya, jangan minder. Ini pas aja kebetulan cocok sama saya. Tapi beliau udah latihan lama, saya bilang. Udah latihan kemana-mana. Pas kebetulan aja ketemu sama saya cocok, ya udah. Tapi itu yang saya ya ada contoh nih dari Pak Sirat. Kalau teman-teman latihan seperti itu, nanti ada rasa-rasa yang di sini. Dan itu akan, apapun yang Anda alami itu akan ada jawaban, akan kerasa di sini. Dalam keheningan ya. Karena pikiran kita masih kemana, ke sana. Masih ragu, masih nggak yakin. Nah, ini pakai di sini. Gitu. Terima kasih Pak Sirat. Iya, Dok, dan saya sejak ketemu dokter itu baju-baju lama saya buang, Dok. Jadi saya ingat cerita Nabi Musa bahwa jika engkau betul-betul mau ketemu saya, lepaskan terompah. Jadi just jump in. Jadi kalau mau jadi ya konsep-konsep yang lama, saya terlalu banyak konsep. Saya mesti rela membuang konsep saya karena saya merasa ini yang terbaik buat saya saat ini. Ya. Itu sih dari saya. Ya, alhamdulillah cocok kita. Jadi semua konsep itu ada di 2 titik ini. Ya, semua konsep tuh ada di 2 titik ini. Antara titik masuk ke titik nafas keluar. Nah, kalau ruangan ini hening, itu keajaiban terjadi itu. Karena keheningan ruangan inilah yang terhubung sama keheningan supreme being. Konsep yang bikin berat. Konsep itu ada di dalam ruangan ini yang membuat ruangan ini jadi kayak gelas itu diisi pasir putar. Ya. Jadi nggak ada kejernihan di dalamnya. Latihan dulu itu 30 detik, 1 menit. Ya. Guru saya bilang, kalau kamu bisa 72 menit, saya juga nggak tahu tuh dia bisa pakai antara 72 menit. 72 menit aware. Ya. Nah, nanti Anda akan merasakan apa yang dirasakan Pak Sirat. Gitu Bu Alina ya. 72 menit Bu Alina. Bu Alina masih ada nggak ya? Iya dokter, terima kasih. 72 menit. Ini verifikasi. Waktu itu saya nggak nanya. Alhamdulillah. Ya. Saya better dok, walaupun belum aware-nya belum sampai ke 72 menit. Tapi udah banyak keajaiban terjadi deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Vibrasi itu jalan. Jadi dan di sini kemarin ini tadi tuh saya tuh gini, iya ya, ngapain saya harus apa ya? Tempo hari kan saya pengen gitu, rasanya ada pengen mencapai ke enlightenment gitu, Dok. Tapi terus kesini tempo hari setelah dokter yang jawabnya cuman ketawa itu loh, Dok. Grup dokter cuman ketawa. Nah, itu tuh saya mikir,
kayaknya ini apa ya keren gitu. Maksudnya tumben dokter tidak menjawab dengan beberapa hal gitu, tapi cuman tersenyum gitu. Ternyata itu saya ketemu jawabnya, Dok. Nggak usah diminta. Itu tadi kalau ibaratnya apa banyak ulama yang sudah mungkin di tahapan sufi atau gimana, beliau bilang justru doa yang terkabul itulah doa yang tidak perlu meminta gitu. Dokter Santo sering bilang juga itu nanti jalan sendiri gitu. Tadi Pak Darwis ayahnya bilang masalah nanti keluar hilang sendiri gitu. Iya memang di saat kemarin itu kan kayak ngotot gitu, harus selesai gitu. Tapi semua yang dokter ajarkan terverifikasi gitu ya. Termasuk saya juga yang tadi menggarisbawahi Bu Meggy ya, waktu kita healing orang gitu, itu udah nggak capek, Dok. Jadi benar kita dulu yang diberesin gitu. Kita dulu yang beresin, kita beres gitu. Saat kita healing itu nggak capek, terus energi itu ngalir gitu ya. Terus alhamdulillah gitu, masalah-masalah yang kemarin kita anggap itu masalah, itu ternyata ada jalan keluar dan tiba-tiba, wow, oh ini toh gitu. Jadi nggak perlu apa ya istilahnya, nggak perlu ngotot lah istilahnya ya. Saya sih sudah merasa bisa, oh iya ya, udah berarti ini loh nikmatnya menerima tuh ini gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih Dok, apa ya, happy-nya itu sudah yang di tingkat, menerima itu happy gitu. Jadi maksudnya menerima happy, lepas happy, jadi, udah lebih rasa ini udah lebih better banget, jauh gitu, jauh lebih baik lah gitu. Thank you very much ya Dokter, barokallah juga sahabat Ya, semua yang kita saling mendukung gitu, saling beri energi positif. Thank you very much, terima kasih barokallah. Bu Alina. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi memang inti pelajaran di pelajaran kita adalah ruang di antara dua titik itu. Itu namanya ruang mental, teman-teman semua. Ruang mental itu semakin jernih, semakin cepat kita mendapat jawaban apa yang kita butuhkan. Semakin cepat juga kalau, oh ini kayak tadi mau hujan gitu. Cepat, lebih cepat. Yang bikin itu adalah konsep, masih ada pikiran, masih ada ego. Itu yang saya bilang avatar. Ya. Latihannya sih napas. Perhatikan titik di antara dua itu aja. Antara napas masuk, napas keluar. Itu sangat penting. Dua titik itu. Itu sama kita ke charging terus. Kalau kita latihan terus. Kapan aja lagi ingat lagi jalan, lagi nunggu apa. Napas itu. Napas 30 detik, 1 menit gitu. Lama-lama bisa 1 jam, 72 menit. Nah, itu enak banget. Peaceful. Ya, itu yang namanya hening. Happiness inside, pernah dengar kan? Happiness inside. Nah, tapi kalau kita taunya teori itu, kita sepakat. Tapi happiness inside ada tadi waktu kita latihan memperhatikan dua titik itu. Kalau kita benar-benar memperhatikan, itu kita peaceful. Undangan saya itu buat itu. Peaceful, happiness inside. Ya. Kalau kita tahu bahwa happiness itu adalah di dalam diri kita jalanin hidup tuh nggak ngotot. Sekarang gini, bisnis, mau ngelebarin bisnis. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya pengen bahagia. Benar nggak? Entah bangun rumah, punya anak, apapun ya, apapun goal kita, tujuan akhirnya kan kita happy, peace inside kan. Tapi kalau kita tahu bahwa happiness itu udah ada di dalam diri kita ngerjainnya tuh lebih santai, nggak ngoyo lagi karena tahu bahwa apapun yang terjadi saya tuh udah happy di dalam. Jadi kayak roda kan ada titik yang nggak bergerak. Di mana titik yang nggak bergerak? Kan di tengah-tengahnya ya.
Jadi waktu lagi di atas, kalau atensi kita ada di atas itu lagi menyenangkan, ada di ujung roda, begitu rodanya muter ke bawah, sakit kita. Terkaing-kaing tuh, ada di bawah, keinjak-injak macam-macam, nanti nunggu lagi naik ke atas. Tapi kalau perhatian kita di titik di tengah-tengah, waktu kita lagi di atas, oh lagi senang nih. Nggak terlalu gitu. Terus waktu rodanya lagi ke bawah, waktu rodanya lagi di bawah, juga lagi di bawah nih gitu. Nggak terlalu baper. Karena tahu kita happiness tuh inside di dalam. Jadi Anda nggak butuh apa-apa untuk happy, untuk peace. Cukup memperhatikan 2 titik itu, ya Anda udah dalam keadaan peaceful. Bukan berarti nggak boleh ada goal, nggak ada tujuan. Enggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Tetap aja, saya juga masih senang menjalani human. Ya, masih hidup di dunia, saya masih punya istri, masih punya anak, masih ada tanggung jawab. Ya. Nggak mungkin anak-anak saya dikasih makan awareness. Kan harus dibeliin nasi. Ya, saya harus kerja dong. Ya enggak? Tapi kerja itu bukan untuk membuat saya bahagia. Saya udah bahagia di dalam. Kerja itu hanya untuk, ya saya menjalankan kewajiban saya aja sebagai seorang manusia. Karena masih hidup di dunia. Gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya ada goal nggak kesampaian, ya nggak ada sakit hati. Mau sakit hati gimana? Ya emang nggak sampai aja. Tinggal ganti goal lain gitu. Nggak baper. Ya, karena saya tidak menautkan kebahagiaan saya dengan goal tersebut. Karena saya tahu saya bahagia di dalam, saya tenang, saya peace gitu. Saya damai, saya relax. Kalaupun saya harus keluar untuk kerja atau apa, ya itu kan avatar saya. Saya di dalam aja udah lihat gitu. Oh, lagi kayak gini, oh lagi kayak gitu. Kadang kita menikmati kesedihan. Bisa kan kita menikmati kesedihan? Kalau enggak kita nggak bisa nonton film yang bikin kita nangis-nangis. Ya kan? Kita kan pernah nonton film yang bikin kita nangis-nangis. Itu buat apa nonton begituan kalau bukan untuk menikmati kesedihan? Artinya kita bisa menikmati kesedihan. Tapi kalau kita menautkan kebahagiaan kita dengan anak kita, kalau kita menautkan kebahagiaan kita dengan pencapaian kita, nah itu yang membuat jadi hidup jadi lebih ribet. Ya, padahal hidup itu sederhana, ruang di antara 2 titik. Sederhana kan? Hidup itu ruang di antara 2 titik. Hidup Anda adalah apa yang ada di dalam ruang itu. Anda ngisi apa di dalam ruang itu? Konsep apa yang Anda taruh di dalam situ? Itu beda. Ya. Itu yang berguru namanya surrender, Pak Siraj. Benar, lepas semuanya. Pasrah penuh pada guru. Sama, saya dulu juga kayak gitu. Saya juga nggak ngerti Pak Siraj. Cuman saya samina watona apapun saya jalanin. Lepas semua. Karena konsep itu yang membelenggu. Konsep. Jadi ruang itu nggak bersih. Kalau misalnya teman-teman juga, nggak cocok sama Dr. Santo, ya saya juga nggak ada masalah. Mungkin memang dari 112 teknik itu, memang teknik 1 sampai 4 bukan buat Anda. Mungkin Anda butuh teknik 5 sampai 8 atau 110 sampai 112. Ya. Ada orang lain yang bisa gitu. Ya. Kalau saya sukanya 1 sampai 4. Itu teknik napas semua. Ya, mudah-mudahan cocok. Ya, mudah-mudahan cocok. Karena memang awareness itu jalannya ya macam-macam, bukan cuma 1. Saya nggak bilang jalan ini paling bagus, enggak. Jalan ini yang terbaik buat saya. Mudah-mudahan ini makanya saya invite ya. Teknik 1 sampai 4 itu adalah surat undangan saya. Surat undangan ini yang berbeda antara teknik 1 sampai 4, 5 sampai 8, 17 sampai 21 itu beda-beda semua. Beda-beda semua. Mudah-mudahan cocok.
buat teman-teman semua. Itu ya. Hidup tuh sederhana. Cuman di antara dua titik itu, saudara. Ya. Mau diisi apa ya terserah. Tapi selalu ingat ya bahwa hidup itu antara dua titik. Anda mau kaya raya juga nggak ada masalah, mau mengejar ambisi atau apapun. Tapi tetap ya hidup itu di antara dua titik. Kalau Anda sadar itu, hidup tuh lebih enak, jalan lebih santai. Woles aja, mau ngapain, woles aja. Gitu teman-teman semua. Ada yang mau tanya nggak? Ini Dok, saya Dok. Oh, Bang Mahir ini. Iya Dok, sama kenal dulu Dok. Salam kenal Bang Mahir. Iya. Ini Dok. Ya. Biasa saya selalu tuh masih ke fokus pada yang dokter yang omongin itu masalah penilaian Dok. Jadi saya itu kalau dalam sehari-hari banyak yang pakai ke situ sih. Jadi misalnya jalan aja misalnya. Sebentar aja saya jalan keluar, itu pikiran begitu tengok udah mulai tuh dia asumsi tuh. Pertama sih saya perhatiin aja, saya liatin aja. Kok makin panjang gitu saya lihat. Ini pikiran. Begitu saya kasih dikit respon, udah banyak itu muncul yang mana-mana tuh. Wah, habis itu, nah di situ baru saya aware. Nah, ketika saya aware, dia udah banyak tuh diam tuh, dia alihkan di tempat lain lagi tuh. Dialihkan tempat lain, begitu saya muncul lagi di tempat lain, dia kasih lagi tuh. Dia kasih gambaran ke saya gini. Kalau nggak dicari yang lain-lain tuh, yang memori yang lalu tuh ke depan saya tuh. Nah, gitu saya aware, dia stop lagi tuh. Nah, begitu tuh saya sering ngalamin kayak gitu. Jadi saya banyak yang masalah penilaian itu, dokter. Saya masih belajar ke situ sih. Tapi kadang-kadang mungkin terlalu banyak hal-hal yang masih saya masih saya dapat gitu. Kadang di kerjaan kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang tidur itu kadang kok masih mikir gitu Dok. Kok saya bingung kok kepala saya kok masih mikir gitu. Saya udah tidur kok tapi kok masih mikir gitu. Nah, itu yang saya membuat saya itu agak gimana ya, kadang-kadang pikiran ini kok cerewet banget gitu Dok. Itu yang masih saya kadang-kadang sih, tapi saya masih aware sih, kadang saya paham gitu. Oh iya, kata dokter kan kapan saya butuh, kapan saya stop gitu loh. Nah, itu saya kadang begitu saya aware, begitu saya sadar, saya aware gitu, baru dia bisa stop. Tapi ketika saya nggak aware, begitu saya respon, udah jelimet tuh kemana-mana tuh jadinya. Itu sih masih di situ sih. Jadi Bang Mahir, kalau saya boleh kasih metafor ya, pikiran itu sebenarnya pembantu kita. Pembantu yang tugasnya membantu tuan rumah. Kalau tuan rumahnya bisa menghandle, itu kita punya pembantu enak, membuat hidup kita lebih nyaman. Nah, ini masalahnya pembantunya melunjak. Jadi dia berusaha menguasai seakan-akan dia tuan rumahnya. Jadi dia berusaha mengambil alih. Satu-satunya cara, kita harus menegaskan bahwa kita tuan rumahnya. Cara menegaskannya gimana? Latihan napas tadi, Bang Mahir. Jadi kapanpun nanti, mulai besok, Bang Mahir nengok kanan sudah mulai ada itu, langsung perhatiin napas. Ya, perhatiin napas saja. Titik di antara dua itu. Ya, antara napas masuk dan napas keluar. Nggak usah dilawan, nggak usah disupres atau apapun. Perhatikan aja. Karena kalau kita memperhatikan napas kita, perlahan dia akan surut. Memang hakikat pikiran seperti itu kalau nggak dikendalikan. Dia akan bergerak sendiri, mencari objek atensi kita. Itu sebabnya atensi kita arahkan ke napas kita. Nanti makin lama coba makin panjang Bang Mahir, ya. Untuk pekerjaan, untuk macam-macam yang biasanya pakai pikiran, sekarang coba pakai rasa. Butuh latihan Bang Mahir. Ya Dok, siap Dok. Pagi sih biasanya saya hening sih, kalau pagi habis sholat subuh biasa saya hening di situ. Oke, terus gimana? Saya lebih suka pagi. Pagi itu ketika pagi saya hening, begitu
saya hening di situ, tensin di situ. Nah, di situ yang nyaman, memang saya bisa kontrol dia. Caranya hening Dia gimana? Pakai apa, Bang Mahir? Biasanya ya karena saya salah satu pengamat tarekat, jadi saya kan biasa duduk aja, Dok. Saya diam aja. Apa yang diperhatiin? Yang diperhatiin apa? Enggak ada, Dok. Saya diam aja. Begitu Oke. diam paling saya cuma perhatiin aja apa yang lalu lalang dilewat, ya udah paling yang namanya pengamal tarekat paling kita kan paling ke guru kita aja paling kan, itu aja sih paling. Di situ nyaman, ya udah begitu ada sesuatu yang di tarekat itu kan kita harus menunggu, dokter. Ya. Jadi menunggu, nanti ada momen tertentu dia datang, ibarat kata dokter kemarin kan yang di Siddhartha Gautama ya. Jadi napas 66 itu ibaratnya tools. Jadi kita naik kapal, begitu naik kapal ke suatu pulau, begitu udah sampai di sana, ya udah kita nggak perlu lagi gunain tool itu, kita diam aja gitu. Oke. Nah itu yang awal pertama ya seperti biasa, paling saya gimana supaya tools yang ini saya gunakan supaya sampai ke sana. Habis itu begitu saya pancing gitu loh ibaratnya, ya kan saya harus mendekat. Ya. Begitu mendekat ya saya harus menunggu dulu gitu. Tergantung tua yang punya rumah mau hadir apa enggak, mau datang apa enggak, dinunggu dulu, saya diem aja, saya perhatiin. Nanti tiba-tiba dia muncul, tek, dia bergerak, nah itu saya baru, oh iya. Waktu rasa tek, di mana di tubuh rasa tek gitu? Hilang itu, dokter. Begitu tek, saya kayak blank. Oh, tek itu kayak blank? Blank, kira berapa detik itu, tek gitu. Biasanya hilang, tek gitu loh. Oke. Ibarat kayak orang berdiri tiba-tiba agak hilang kesadaran sedikit, tek gitu loh. Oke. Tapi beberapa saat aja. Kalau lagi ada pikiran-pikiran tadi yang keluar rumah banyak penilaian, itu tek itu bisa muncul nggak? Bisa muncul, tapi kalau kita lagi bagus, Dok. Artinya? Arti bagusnya kalau kita lagi nyaman, happy, terhubung, aware, biasa cepat muncul. Habis itu biasanya dia akan selalu beritahu kita ada sesuatu yang membuat kita tuh aware gitu loh. Dia akan biasa kasih tahu. Akan mudah bagi kita untuk biasa seperti tek gitu, tapi dia ada sinyal gitu, Dok. Ya, karena tek itu yang saya pakai. Begitu saya hening, saya tahu tek itu ada rasa di sini. Jadi kapanpun misalnya tadi ada pikiran masuk, ada sesuatu buat saya gundah atau marah, saya langsung terhubung sama tek. Maksud saya, Bang Mahir bisa terhubung sama teknya itu enggak kalau tiba-tiba pikirannya bergerak? Tapi kalau tek itu di situ, saya paham itu. Oh iya, berarti terhubung itu. Bisa dimunculin enggak sewaktu-waktu? Nah, kalau semenjak saya ngalamin sama dokter kemarin, penjelasan kemarin yang tidak ada penilaian, nah di situ ya, Dok. Intensi itu bukan pada saat kita hening aja. Jadi hampir 24 jam itu aware kita tuh lebih banyak, Dok. Ya. Nah, di situ teknya itu lebih mudah dapat gitu loh. Lebih kadang-kadang kita nggak tek, dia sendiri udah tek gitu, Dok. Nah, itu maksud saya. Iya. Teknya itu yang tahu kan Bang Mahir nih. Seperti saya tahu rasanya kayak apa. Jadi kapanpun ada sesuatu mengganggu saya, itu secara otomatis saya langsung tek gitu. Iya, Dok. Tanpa saya harus memperhatikan napas karena udah sering saya latih. Betul, Dok. Nah, itu dia muncul. Nah, maksud saya kalau Bang Mahir lagi lihat kiri kanan ada pikiran masuk, tek itu yang maksud saya yang jadi kayak tombol supaya pikirannya. Oh, alarm gitu, Dok. Yes. Memberitahu. Iya. Itu maksud saya. Ya. Iya, Dok. Paham. Yang biasa dipakai Bang Mahir kan tiap pagi habis sholat subuh kan ada. Kan lama-lama tubuhnya terbiasa tek. Nah, sekarang Bang Mahir latihan bagaimana memunculkan tek ini sebagai alarm. Tek. Ngerti maksud saya? Ya, latihannya itu. Iya, paham, Dok. Iya. Yang sudah biasa dilatih. Sarannya untuk bisa mengeluarkan tek itu harus gimana tuh, Dok? Karena kadang kalau biasanya banyak hening, Dok. Kalau hening baru muncul. Tapi kalau kita lagi kadang sih muncul. Kalau lagi bagus sih muncul. Intensikan aja.
ya tubuh saya terbiasa sama tek ini, udah habis intensi udah nggak usah diniatin lagi. Jadi kan nanti tiap subuh ada hening tek tek lama-lama biasa. Terus berikutnya kalau udah terbiasa, setiap kali pikiran saya riweuh atau apa, saya minta tek ini muncul. Oh gitu dok ya. Iya iya. Ya. Paham dok. Ya, gitu Bang Mahir. Makasih dok. Ya Makasih sama-sama. dok. Ada yang mau tanya? Tidak ada? Dok. Pak Nana, gimana Pak Nana? Iya, sorry dok, lagi di tol nih sambil jalan. Yang disampaikan tek tadi tak itu, apakah itu munculnya titik kesadaran itu kan, titik nol itu kan? Iya. Ya dok. Iya. Kasih dok. Tiap orang beda-beda, ya. Bang Mahir udah tahu teknya, cuma tinggal dilatih. Pak Siraj juga udah tahu teknya kayak apa. Itu maksud saya, kita membiasakan tubuh kita untuk selalu terhubung sama life intelligence. Latihannya pakai napas. Itu ya. Nggak susah kan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, ini antara sudah mengerti semua. Ayo Teipai diam aja. Nggak mengerti sama sekali. Atau Bu Kosasi tinggal latihan napas saja Bu Kosasi. Ya, latihan napas ya. Perhatikan antara titik waktu kita tarik napas kan pasti berhenti, nggak mungkin nggak berhenti. Nah, perhatikan itu. Untuk memperhatikan itu membutuhkan suatu atensi, intensi dan awareness. Itu makanya itu sebenarnya susah loh. Ngomong aja gampang, tapi susah tuh memperhatikan titik. Bukan kita atur, oh ini berhenti, enggak. Tapi kita yang paling bagus tuh kita napas biasa, tapi tahu, oh ini titik ini titik itu. Gitu Bu Kosasi ya. Kelihatannya gampang, cuman kalau dilatih nggak terlalu segampang itu. Karena butuh awareness yang benar-benar memperhatikan titik berhenti itu. Oke, nah itulah awareness in action. Jadi kalau kita melakukan apapun sekarang dengan awareness, ya kalau kita memperhatikan napas itu aja. Ya, kalau saya sih sudah ada rasanya. Jadi begitu saya ada sesuatu, saya langsung masuk ke dalam. Saya udah ngerasain itu. Saya tinggal tunggu respon aja. Diam, saya nunggu respon. Semakin sering kita latihan, respon akan semakin cepat. Tapi kadang-kadang nggak ada respon, bisa 1-2 hari. Pernah saya kayak gitu, yang nggak ada masalah gitu. Saya nggak cari-cari tahu, oh ini harus gini, enggak. Karena saya udah percaya penuh sama respon yang diberikan. Apapun itu. Untuk apapun juga, untuk pekerjaan, untuk berhubungan sama orang, untuk apapun. Saya pakai rasa itu. Tek. Tuh. Saya kalau menyimpulkan, kalau boleh menyimpulkan, Pak Dokter itu bersyukur tanpa sebab, berbahagia tanpa alasan. Bersyukur tanpa sebab, berbahagia tanpa alasan. Dan hidup itu indah ketika kita betul-betul merasakan hal itu. Beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu saya cukup miris juga menurut saya. Tiba-tiba saldo rekening saya tinggal 76.000. Apanya? Saldo rekening saya tinggal 76.000. Ini sejarah terulang. Tapi pada hari itu entah kenapa saya tidak merasakan kegelisahan seperti zaman-zaman dulu ketika saya saldo rekening tinggal segitu gitu, Dok. Jadi saya santai saja, saya nyaman, saya damai. Meskipun lintasan pikiran saya tiba-tiba terhubung ke beberapa orang yang mempunyai hutang pada saya. Lintasan pikiran itu tuh kayak menyuruh saya untuk menagih.
saat ini kamu butuh nih, mereka udah 1 tahun lebih berhutang, kamu belum nagih, ayo dong tagihin gitu. Kemudian saya hening, saya atur nafas, saya berusaha betul-betul mengheningkan diri dengan nafas 6-6. Saya diam, besoknya ada lagi lintasan seperti itu, saya hening lagi, saya nafas 6-6 lagi, dan rasa saya berkata, jangan menagih, jangan menagih. Karena what you don't have, you don't really need it. Apa yang tidak kamu miliki saat ini, bukan sesuatu hal yang kamu butuhkan saat itu. Saya yakin ketika saya membutuhkan, Allah pasti akan kasih saya dari jalan yang lain. Tiba-tiba 2 hari setelah itu, saya harus membayar tagihan. Nominalnya cukup besar, menurut saya. Hampir sekitar 2 jutaan. Kalau misalkan pikiran saya yang dulu, saya bakal berpikirnya dari mana nih uang segitu bisa muncul dalam waktu 24 jam. Tapi saya sudah nggak berpikir seperti itu. Saya hanya yakin saja bahwa Allah yang akan memberikannya lewat jalan yang lain. Dan tiba-tiba saja, betul, saya mendapatkan 2 kali lipat dari yang seharusnya saya bayarkan. Coba kalau misalkan saya mengikuti pikiran saya untuk menagih, belum tentu kan orang-orang itu mempunyai uang untuk membayar hutangnya. Saya mungkin akan membuat mereka lebih gelisah, dan ke saya juga ngerasa nggak nyaman. Jadi sekarang ini saya lebih mendahulukan rasa dulu. Begitupun ketika mengikuti sebuah kelas, apakah rasa saya betul-betul mengizinkan untuk mengikuti atau tidak. Seperti tadi pagi, saya dapat undangan dari seseorang yang belum saya kenal baik, tapi rasa saya kayak dorongannya itu ayo ikut. Dan ketika saya ikut, ternyata memang ada banyak hal yang Allah sampaikan melalui Zoom meeting tadi pagi. Jadi sekali lagi terima kasih sudah memberikan pengetahuan yang akhirnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Pak Santo. Ya, sama-sama Teh Pai. Alhamdulillah ya. Jadi itu aplikasi sehari-harinya. Kalau apa namanya? Ya namanya hidup kan pasti ada fakta lewat dalam hidup kita, itu nggak mungkin lah kita bisa kita avoid. Tapi yang bisa kita avoid keputusan kita mau membuat itu masalah atau enggak. Itu yang bisa kita avoid. Ya. Kalau saya sekarang, kalau pasti ada yang kayak gitu ya pakai tadi, saya taruh di depan, ya, pas dia memutuskan apa, saya perhatiin aja. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, itu ada macam-macam. Kalau misalnya ada rasa nggak enak atau nggak nyaman, pakai bola energi diputar, ya, atau pakai naro, pakai timeline atau pakai visual, semua ada di buku. Nah, saya harap mulai besok teman-teman mulai latihan tuh, ya, napas, perhatiin waktu berinteraksi sama orang. Mungkin pertama-tama kagok, pasti kagok. Tapi coba mulai perhatiin napas sama memperhatikan orang itu ngomong, memperhatikan napas sama waktu kita lagi kerja apa. Lihat lebih lancar atau enggak. Ya, itu aja dulu. Berusaha perpanjang, tadinya 30 detik, 1 menit, ya lama-lama nanti bisa 72 menit. Itu kalau kita membawa yang namanya awareness in action. Apalagi kalau semakin sering kita latihan, kita selalu dalam keadaan awareness itu, ya kita happy aja. Susah saya jelasin ya. Gimana relax, santai, tenang, nyaman, peaceful. Tidak tergantung sama apapun suasana atau situasi di luar. Karena ada di titik di tengah itu, di luar mau muter kayak apa, kalau kita ada di titik tengah itu, kita nggak ikut muter, kita ada di tengah itu, kita nggak ikut putaran di luar. Oke. Dok, mau tanya dok. Bu Tadi kan dokter Rahmi. bilang ini, ya.
teknik memperhatikan 2 titik itu bisa dipakai pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu kan berarti kita memperhatikan 3 objek malah tuh, Dok, ya. Itu prakteknya bagaimana ya, Dok? Orang di depan, perhatiin juga 2 titik, memecah fokus gitu, Dok. Ini saya bisa nih, Bu Rahmi ngomong saya memperhatikan 2 titik. Aduh, susah banget ya, Dok? Enggak, ini coba Bu Rahmi cerita apa? Saya memperhatikan 2 titik. Oh ya, nah kalau gitu saya sekalian mau nanya itu tadi, pertama menyampaikan kebingungan saya memperhatikan 3 objek pada saat bersamaan. Nah terus pertanyaan yang kedua, tadi saya menangkap perkataan dokter, kalau kita menyadari bahwa hidup kita berada adalah di antara 2 titik itu, maka kita menjalani hidup akan slow aja, nggak perlu khawatir. Nah, makna dari kalimat itu saya mau konfirmasi ke dokter, apakah artinya sebetulnya hidup kita itu sesingkat itu loh, gitu. Antara 2 titik, sesingkat itu antara 2 titik, jadi at the moment, so sebenarnya nggak perlu khawatir, berlebihan, dan lain-lain, karena sesingkat itu hidup kita. Apakah maksud dari kalimat tadi itu adalah itu, gitu? Gitu, Dok. Iya, hidup memang sesingkat itu. Oh, jadi nggak perlu khawatir karena sependek itu hidup kita aja, Dok. Iya, hidup memang sesingkat itu karena pada saat kita menghembuskan napas, emang pada tahu yakin, habis itu bisa menarik napas lagi kan enggak. Hidup sesingkat itu. Jadi kalau kita memperhatikan napas, kalau kita pakai agama ya, artinya adalah kita pada saat menarik nafas bersyukur untuk kehidupan yang Dia berikan kepada kita, dan pada saat menghembuskan napas kita mengingat kematian. Kan di agama diajarin itu. Iya. Ya, betul kan? Iya. Nah, jadi itu 2. Ya, bersyukur. Jadi setiap tarikan napas itu tarikan syukur. Nggak usah lagi kita bersyukur khusus gitu. Karena kalau kita memperhatikan napas dan tahu hakikat dari menarik napas, ada kita tuh masih dikasih hidup, kan bersyukur kalau kita masih dikasih hidup ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengkhususkan saya bersyukur. Kalau kita memperhatikan napas, itu kita udah pasti bersyukur, nggak mungkin enggak. Nah, pada saat kita menghembuskan napas, kalau kita memperhatikan dan aware bahwa pada saat kita menghembuskan napas, kan orang meninggal dibilangnya menghembuskan napas terakhir kan, bukan menarik napas terakhir. Nggak pernah kan ada dia telah menarik napas terakhir. Menghembuskan napas terakhir artinya kita aware bahwa kematian itu begitu dekat. Makanya kalau kita bisa aware itu, tindakan-tindakan kita juga jadi nggak sembarangan kan? Iya. Kalau kita bisa mengingat kebahagiaan dan kematian itu begitu dekat sama kita. Itu hakikat itunya yang lebih, yang dalamnya ya, Dok. Yang lebih dalam. Iya, iya. Ya, Dok. Itu hakikat dalamnya. Ya. Jadi nggak perlu lagi mengucapkan khusus syukur. Tuh, nanti saya ngomong kayak gini ada yang baper kan, saya jadi nggak enak tuh. Ya, emang kita nggak perlu bersyukur. Dirasakan ya, Dok, bahwa syukur itu dirasakan lewat makna tadi ya. Iya, kalau lewat kita nafas dan iya. Nggak perlu lagi saya mengucapkan syukur, nggak perlu. Kalau kita aware sama tarikan nafas, bahwa sadar bahwa ini, oh kita tuh diberi kehidupan, itu udah syukur yang paling dalam, udah nggak ada apa-apa lagi. Ya, dan pada saat kita menghembus nafas, ini mungkin hembusan napas terakhir saya. Kan kita juga nggak jadi nggak macem-macem. Iya. Ya nggak? Mau korupsi jadi ya ini napas terakhir, korupsi juga yang untung anak gua. Ah gitu kan. Nggak dibawa mati juga kan itu duit. Itu hakikat dalamnya Bu Rahmi. Ya, nggak ada saya belajar napas ini soalnya sama guru Hindu saya, jadi hakikat seperti itu nggak diajarin. Iya, baik Dok, makasih Dok. Iya, tapi tadi barusan saya jadi nyoba sambil dengerin perkataan dokter, saya sambil perhatikan nafas juga, bisa. Bisa Dok, bisa. Walaupun kadang-kadang hilang juga, sempat hilang, berusaha connect lagi gitu Dok. Hilang, tahu nggak? Hilang ya. Karena Bu Rahmi masih menganalisa. Ya. Tahu aja. Ya betul Dok. Ya, karena belum trust sama awareness-nya.
Kalau kita udah trust, ya, itu nanti keluar sendiri kok. Ya. Tapi karena belum trust, makanya hilang. Hilang itu artinya ada saat naik ke pikiran, Buyar gitu, ya. mau ya buyar jadi itu hilang. Tapi kalau kita trust, ya, sekarang logika analis metafor yang paling gampang, komputer sama pakai internet apa enggak itu aja sih. Ya, kalau kita aware gitu, kita tuh pakai internet. Akan selalu ada jawaban di internet. Itu internet. Bayangkan live intelligence. Ya, yang lebih luar biasa lagi. Nah, trust, ya, trust sama Tuhan itu selalu bersama saya. Itu trust namanya. Ya, kalau kita latihan napas itu, dia selalu menjaga, menemani saya, membimbing saya, itu trust. Ya, tapi karena kita kebanyakan pakai pikiran untuk analisa, menghitung, matematikal, untung rugi, macam-macam, ya itu yang repot. Iya. Itu juga iman ya dok. Sebetulnya iman tuh dirasa ya dok ya. Trust, percaya. Iman Seperti ya. itu. Iya, kalau di level spiritualnya kualitas iman tuh seperti itu kan yang benar ya dok. Kita sebenarnya ini udah ngomong level spiritual nih. Tahu nggak spiritual itu artinya apa? Spiritual terhubung dengan apa ya? Spiritual itu kan ada sesuatu kekuatan yang melebihi diri kita kan? Bukan, ngarang. Ya bukan ya, ngarang dong. Spiritual itu dari spiritus atau napas. Kamu spiritual itu dari spiritus, napas. Oh gitu dong. Itu kan bahasa entah Yunani entah Latin. Spiritus itu napas. Dan semua kehidupan berhubung sama napas. Kalau di Hindu namanya Atman, ya. Atman itu napas. Kalau di Islam kutiupkan ruhku, itu kan napas juga. Jadi kita tuh sebenarnya ngomong spiritual ini. Karena bicara soal nafas. Karena bicara soal napas. Iya. Kesannya spiritual tuh kan tinggi banget dok, tinggi, luhur, nggak terjangkau kayak gitu dok. Itu konsep. Konsep yang dijejalin di dalam kepala pikiran kita. Ya. Seakan-akan kita tidak bisa mencapai itu tanpa lewat dia. Itu kan konsep yang ditanemin. Spiritual itu napas, sejatinya dia cuma napas. Kalau kita memperhatikan napas, kita orang-orang spiritual. Ya nggak? Manusia kan sering disebut sebagai makhluk spiritual. Ya karena bernapas. Ya ternyata sesederhana bahwa dia bernafas. Iya. Tapi kalau begitu, kucing juga bisa makhluk spiritual dok. Gimana? Kucing bernafas. Tidak punya. Maaf ya dok. Ya semua alam semesta ini itu. Nggak usah kucing, batu juga bernapas. Seluruh alam semesta ini kan bernapas. Ya, napasnya beda-beda. Cuman kan semuanya bernapas. Tapi nggak aware. Tapi nggak aware. Dia tidak mempunyai kemampuan karena kita makhluk tertinggi. Iya. Aware-nya itu karena kita dikasih pikiran. Jadi pikiran itulah yang kita gunakan untuk aware. Iya. Tapi orang tidak tahu bagaimana menggunakan pikiran untuk aware. Orang menggunakan pikiran untuk menakuti dirinya sendiri. Ya, dengan masa lalu atau masa depan yang secara hakikat itu tidak ada, tapi buat itu. Iya. Dokter, tanya lagi dok. Ya, ya sama-sama Bu Rahmi. Gimana Pak Kris? Dari kasus yang dokter tangani selama ini ya, baik statistik kira-kira aja gitu. Kalau kasus-kasus seperti CA gitu, dengan latihan nafas 66 itu sensasi atau perubahan itu muncul setelah berapa lama dok? Asumsi misalnya per hari latihan 30 menit gitu. Ini banyak teman-teman penyintas. Kalau saya yang jawab, rasanya kok Pak Kristiawan nanti ada di grup banyak teman-teman yang itu udah latihan napas lama, yang para penyintas. Nanti tolong dibantu jawabnya ya, teman-teman.
Oke, ya. Saya minta tolong Bu Ranita deh dimasukin di grup. Emang Mbak belum? Ranita. Belum dimasukin? Setiawan belum masuk ke grup karena saya belum respon. dapat jawaban. Apakah akan masuk ke grup atau belum? Oke. Saya tulis nomor saya sekarang di chat room ya. Oh, udah saya info ke saya ya, Pak. Oh ya, sekretaris saya Bu Ranita sudah mengirimkan, terima kasih. Iya, nanti di-invite Pak Kristiawan. Oke. Nanti pertanyaan dijawab sama teman-teman yang sebagian di sini udah latihan udah lama banget. Bu Iren malah udah 10 tahun. Mana Mbak? Mami Iren mana Mami Iren? Oke, teman-teman semua. Terima kasih ya. Nanti Sama-sama, Dok. mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Mulai besok dilatih ya. Kalau belum Terima dilatih. kasih, Dok. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Dokter. Mari. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.